Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Ibadah Raya GBI Malahayati minggu depan 2 Agustus 2026 diadakan 4 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang, ibadah keempat pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Pastor Ernesto Mesak. Sunday School Onsite Service minggu depan 2 Agustus 2026, ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang di Ruko Klinik Lampung Sehat. Dan ibadah keempat pukul 5 sore di Ruang Ibu dan Anak. JC Sunday Service minggu depan 2 Agustus 2026 pukul 9 pagi bersama Ko Asyung di Ruko Klinik Lampung Sehat. Ibadah UMAS dan WBI Senin 27 Juli 2026 pukul 10 pagi di GBI Malahayati yang akan dilayani oleh Pastor Arman Harijanto. Next Gen Service Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 6 sore di GBI LCM dengan tema Made to Worship yang akan dilayani oleh Kak Lexi. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan pemberkatan pernikahan untuk pasangan Sadrak Ladesta Darmawan dan Pranadian Citra Ati Sadara pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 1 siang di Hotel Akar. Pada tanggal 16 Agustus 2026, GBI Rayon 17 akan mengadakan baptisan air dan para peserta wajib mengikuti bimbingan baptisan pada tanggal 9 Agustus 2026. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silahkan mendaftar dengan melengkapi persyaratannya. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Ibu Faulina atau counter ibadah raya. Ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 10 pagi di GBI Mall Kartini. Mari kita terus berdoa sampai penuaian itu terjadi dan kita menggenapi panggilannya. Gembala, wakil gembala, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung setiap hari Senin sampai Jumat dan doa pagi setiap Sabtu pukul 6 pagi via Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk persembahan diakonia, pembangunan GBI Rayon 17 Lampung, persembahan Tangan Kasih Rayon 17 dapat mentransfer ke nomor-nomor rekening berikut ini. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Serta menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan, meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua,
Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripaya tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam online service kami di YouTube channel GBI 17 Lampung. Shalom. Bersama-sama kita mengalami Tuhan hari ini. Firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Dan setiap kita pada pagi hari ini sama-sama bawa hidup kita. Berlari kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban, pergumulan, jadi hal-hal yang merintangi saudara dan saya. Tanggalkan itu di kaki Tuhan. Datang kepada Tuhan.
Biar dengan keberanian yang kudus kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Tangannya terbuka buat setiap kita. Karena kasih Tuhan tak terbatas buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Dengan keberadaan kami. Dengan segala kelemahan kami. Dengan segala kekhawatiran, ketakutan kami. Ketidaktahuan kami. Kami boleh berdiri dengan keberanian yang kudus di hadapan tahta kasih karunia. Karena kasih-Mu begitu besar buat kami Bapa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan buat setiap kami. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami, tahirkan kami. Dan biar kami boleh mengalami hadirat-Mu lebih daripada yang kemarin Tuhan. Kemuliaan-Mu boleh dinyatakan bagi setiap kami. Doa kami, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Buat kami mengalami Engkau Tuhan. Tarik kami, jumpai kami, berbicara kepada kami, peluk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan bersama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatan. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, haleluya. Sekali lagi bersama-sama katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. katakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku Berkata, amin. Tuhan melangkah bersama Dia. Ku bersorak,
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, katakan ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi bersama, ku menang. Lebih daripada pemenang, katakan haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Tuhan kekuatan, Tuhan kemenangan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih. Dengan segenap hati sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setiamu bagi kami. Kasih setiamu. Sekali lagi katakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu bagi kami selama-lamanya. Tak pergi dariku. Pujilah nama-Mu dalam kami Tuhan, menjadi kekuatan dan pengharapan kami, sumber kemenangan dalam hidup kami. Dengan segenap hati sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, terima kasih. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang bersyukur katakan haleluya. Amin. Mari serahkan dulu dalam hadirat Tuhan. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada, yang tergabung dalam online service kami. Bapak Ibu Saudara bisa mengakses informasi tentang GBR 17 Lampung dengan scan QR yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan khusus buat Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini yang baru pertama kali beribadah, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR, berisi e-voucher yang ketika ibadah selesai Bapak Ibu Saudara bisa tukar di konter depan. Kita perhatikan beberapa pengumuman. Yang pertama ada ibadah UMAS dan WBI hari Senin 27 Juli 2026 jam 10 pagi di GB Malahayati akan dilayani oleh Pastor Arman Haryanto. Pemberkatan pernikahan ada Saudara Sadrak Ladesta Darmawan dan Saudari Pranadian Citra Ati Sadara hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 1 di Hotel Akar. Di depan Bapak Ibu Saudara ada dua QR yang Bapak Ibu Saudara bisa scan, nanti berisi tentang angket ibadah raya, juga berisi tentang persembahan. Kita persiapkan persembahan kita, diinformasikan buat Bapak Ibu Saudara yang memberikan secara transfer bisa ke akun BCA di 0208000708 atas nama GBI Malahayati. Kalau sudah siap, saatnya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan tinggi-tinggi dan kita perkatakan deklarasi persembahan. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tahun 2026 adalah tahun amanat Allah. Tahun 2026 adalah tahun level up. Ketika kami membawa persembahan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya bahwa persembahan kami adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Persembahan kami adalah ekspresi dari penyembahan kami. Kami percaya barang siapa memberi, dia akan diberi. Dan barang siapa menabur, maka ia akan menuai. Kami percaya bahwa kami diberkati untuk memberkati. Bahwa Tuhan akan menghalau belalang pelahap dan pengering. Pundi-pundi kami menjadi pundi-pundi yang diberkati. Kami percaya bahwa kami diberkati pada saat kami masuk dan saat kami keluar. Kami percaya anugerah Tuhan cukup dan melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu
Engkau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi dengan iman kita kepada Tuhan, katakan tahu yang terbaik bagiku. Kau Tuhan yang sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi bersama-sama, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Di hadirat-Mu Kau memulihkan kami Tuhan. Kami berserah dan percaya hanya Yesus. Mari umat Tuhan bersama-sama sekali lagi katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami. Engkau lebih mengerti dan memahami setiap kami. Kami berserah Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang, amin. Sekali lagi bersama-sama katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Hati kami percaya, sebab itu kami taruh hidup kami. Kami berserah dan kami percaya kepada Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur kami boleh ada. Kami boleh masuk dalam prayer time Tuhan. Ada satu ayat di Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Kekurangan kita, kelemahan kita. Bahkan kekhawatiran kita menghadapi masa depan, hari depan. Seringkali menghimpit kita. Firman-Nya katakan, datanglah kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka akan berikan kelegaan kepadamu. 3 menit ke depan, mari datang kepada Tuhan, berdoa, berseru, percaya. Bapa, kami datang dengan segala keberadaan kami, sebagaimana kami ada. Mau belajar jujur kepada Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami khawatir, ketika kami takut, kami mau berlari kepada Tuhan sehari. Dan ketika kami berdoa, Kau mengajari kami, Kau berbicara kepada kami. Segala hal yang Tuhan rancangkan bagi kami, di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
Kami mau terus percaya, kami mau terus berharap. Yesus, kekuatan kami. Yesus, kekuatan kami. Dalam melewati badai kehidupan kami, melewati lembah kelam kami, Kau menemani kami. Bahkan ketika segala sesuatu seakan tidak berubah, seakan tidak terjadi segala sesuatu, tapi Kau menemani kami. Kau memberi kami kekuatan untuk kami melewati badai. Tidak dengan rasa kalah, tapi dengan kemenangan yang Tuhan beri pada setiap kami. Bahkan masalah itu boleh tetap ada, tapi kami boleh berkata, Tuhanku dahsyat. Yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Tak Kau biarkan kami jatuh dan tergeletak, tapi dengan tangan kasih-Mu Kau mengangkat kami, Tuhan. Mari yang percaya sambil bangkit berdiri, kita berdoa di dalam bahasa roh bersama-sama. Engkau yang mengenal dari setiap jalan-jalan kami, Tuhan. Engkau yang mengenal dari setiap kehidupan kami, umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau yang menguji hati dan batin manusia. Engkau yang menyelidiki dari setiap pikiran kami, Tuhan. Biar Kau dapati hari ini hati-hati yang merindukan akan Tuhan. Biar Kau dapati Tuhan dari setiap umat-Mu, hati-hati yang menyembahkan Tuhan, hati-hati yang merindukan akan Tuhan di tempat ini. Biar Kau dapati hati-hati yang mengasihi Engkau, ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan. Jamah dari setiap kehidupan kami, bahwa kami mengalami Engkau. Bukan yang biasa-biasa, tapi bahwa kami di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi, Tuhan. Agar kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Agar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengangkat tangan, kami menyerahkan umat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah sumber dari segala-galanya. Dari setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan umat-Mu. Apapun yang kami alami, Tuhan, kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan mendatangkan kecelakaan bagi setiap umat-Mu. Rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, itu Kau sediakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga demi keluarga umat-Mu. Berkati suami Tuhan, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang akan membawa seisi keluarganya hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati istri-istri Tuhan menjadi tiang-tiang doa, yang berdiri berdoa bagi keluarganya. Diberkatilah anak-anak kami Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan,
Kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu ada di dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah usaha pekerjaan. Diberkatilah apapun yang dikerjakannya. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga mengangkat tangan kami berkati bangsa kami di mana kami tinggal. Biar kami menjadi orang-orang yang tidak akan tinggal diam dan tinggal tenang. Sampai kebenaran Tuhan ditegakkan atas negeri ini. Sampai kebenaran-Mu bersinar dan menyala seperti sulu. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu. Diberkatilah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia dan anugerah-Mu melimpah atas negeri ini oleh karena doa umat-Mu yang ada di negeri ini. Kami bersyukur Tuhan untuk para pemimpin rohani kami memberkati. Dari Pastor Niko Nyotarharja dan istrinya Ibu Ermin Tuhan. Kami juga memberkati ibu kami yang kami kasih, Bu Dewi beserta keluarga besar hamba-Mu. Kami berkati Pastor Budi Cahyadi Tuhan, beserta istri dan kedua anak hamba-Mu. Kami memberkati hamba-hamba-Mu ini pakai lebih dahsyat untuk kebangkitan gereja-Mu, untuk boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga kami berkati hamba-Mu yang Kau kirimkan di tempat ini. Pastor Arman Haryanto Tuhan, berkati, urapi, biar kuasa-Mu yang mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Kebenaran firman Tuhan diberitakan. Dari tempat ini kami merindukan ada suara-suara kenabian itu diserukan untuk membangkitkan gereja-Mu, agar gereja-Mu berjalan selaras dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapan Tuhan mengalir, kesaksian apapun yang Kau nyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja untuk membangkitkan gereja-Mu di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, diberkati pelayanan hamba-Mu, diberkati keluarga hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Kuduskan dari setiap kami juga nanti akan ikut ambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Biar apa yang menjadi bagian kami Tuhan, yang terbaik yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ada di dalam tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Semua ajak setiap kita 1 atau 2 menit ke depan masing-masing pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Gunakan waktu ini untuk bersyukur. Sebab yang terbaik Tuhan beri buat kita. Sama-sama kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu bersyukur. Kami umat-Mu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat seminggu boleh berlalu, buat penyertaan kasih anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih. Kau izinkan kami melewati banyak hal untuk Kau berbicara secara pribadi kepada setiap kami, untuk menyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami, menyatakan rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Sama-sama katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Hati kami percaya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat
lagi dengan iman kita kepada Tuhan, katakan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami bisa melihat pemeliharaan-Mu ajaib adanya dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan senantiasa menuntun kami hari lepas hari supaya hidup kami makin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini, kami rindu kebenaran firman-Mu menguatkan kami. Kebenaran firman-Mu menjadi pondasi hidup kami yang makin lama makin kokoh. Kami rindu Tuhan, supaya ketika kami mendengar firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Roh Kudus singkapkan dan bukakan, kami boleh menerimanya secara utuh, baik adanya. Bahkan sampai akhir dari pemberitaan firman-Mu, kami tetap bisa merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Dan bahkan ketika kami nanti pulang, kami disegarkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut sabda-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua yang rindu terima kebenaran, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih tim PAW. Shalom. Selamat pagi, senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali ya, di tempat ini. Di tahun ini kita banyak membahas tentang tahun amanat agung. Dan khusus bulan ini kita belajar dan memiliki satu tema tentang doa. Ya, prayer level up. Ya, bagaimana doa-doa kita punya sebuah standar yang baru, punya sebuah level yang lebih baik ya Saudara, seperti itu. Dan saya rindu sepanjang hari ini Bapak Ibu boleh diberkati lewat firman Tuhan ya, dan kita masuk di dalam minggu yang terakhir di bulan ini. Jadi apa yang saya sebentar akan sampaikan Bapak Ibu itu pasti akan selalu berkaitan dengan doa. Dan saya juga akan berbicara ya tentang amanat agung ya buat kita semua. Di dalam firman Tuhan Kolose 4 ayat yang ketiga, mari kita baca ayat ini Bapak Ibu, kita perhatikan. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Satu ayat ini menarik sekali Bapak Ibu, kenapa? Karena Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose. Ini adalah surat di mana Paulus menuliskannya ketika dia masih ada di penjara, saudaraku. Dan uniknya adalah Paulus sendiri nggak pernah datang, saudaraku, ke kota ini. Dia tidak pernah datang di kota ini, nggak pernah mengunjungi kota ini. Jadi kalau ada jemaat Tuhan di kota Kolose, itu adalah jemaat yang dibangun oleh Epafras, saudaraku. Ya, para ahli Alkitab menduga jemaat di Kolose itu dibangun oleh Epafras, orang yang pernah melihat pelayanan Paulus dan terlibat aktif dalam pelayanan Paulus. Nah, Paulus kenapa harus menuliskan surat ini? Karena jemaat di Kolose terombang-ambing karena begitu banyak pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Kristus tidak cukup, harus ditambah dengan kesetiaan mengikuti tradisi. Kesetiaan di dalam mengikuti prinsip-prinsip yang bukan datang dari kebenaran firman Tuhan. Jemaat di Kolose juga pada waktu itu mengalami tekanan-tekanan dari pengajaran sesat yang mengatakan bahwa ya hidup mereka harus
berfokus dan melihat kepada bintang-bintang atau rasi-rasi bintang ketika itu, saudaraku. Jadi Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Kolose untuk mereka hidup berkenan selaras sama kehendak Tuhan, ya. Dan di situ dikatakan rahasia Kristus. Kenapa Paulus seringkali menggunakan kata rahasia? Paling tidak ada 3 kata rahasia yang ditulis di kitab Kolose. Kata rahasia di sini yang dimaksud bukan berarti ditutupi supaya enggak ketahuan. Tetapi rahasia Kristus yang dimaksud oleh Paulus itu adalah segala sesuatu yang tadinya terbatas, yang tadinya tertutup, sekarang dibuka dan boleh dilihat dan boleh dirasakan. Dinamakan rahasia Kristus, ini berbicara tentang bahwa Kristuslah yang menyelamatkan, Kristuslah Tuhan, Kristuslah Sang Penebus. Di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus ada hubungan yang dipulihkan, di dalam Kristus ada pengharapan. Itu yang dimaksud dengan rahasia Kristus. Hal yang kedua soal rahasia Kristus, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di situ bahwa Yesus itu buat semua orang. Buat semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi selalu berpikir bahwa keselamatan hanya untuk mereka saja. Tapi Paulus mengatakan keselamatan untuk semua orang. Jadi ayat ini ingin menjelaskan bahwa Paulus sangat concern, sangat memperhatikan kondisi jemaat di Kolose. Jangan merasa bahwa perlu pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi Paulus ingin mengatakan Kristus saja cukup. Dan dia katakan, kalau kamu mau berdoa, berdoalah supaya apa? Supaya pemberitaan tentang Kristus ini malah justru yang terbuka di mana-mana. Jadi konteks Kolose 4 ayat yang ketiga, Paulus di dalam penjara, tapi dia tidak pernah minta doa supaya dia keluar dari penjara, tapi dia berdoa supaya jemaat justru malah mendoakan supaya pintu Injilnya dibuka. Makanya statementnya bagus sekali, saudaraku. Paulus tidak meminta jemaat berdoa agar pintu penjaranya dibuka terlebih dahulu. Ia meminta agar pintu Injil dibuka. Saudara. Menarik ya saudara ya. Hal pertama saudaraku kalau mau doa level up adalah doa yang selalu meminta pintu Injilnya dibuka. Sekalipun mungkin pintu dalam hidup kita masih tertutup saudaraku. Oleh karena itu judul khotbah saya hari ini adalah rahasia Kristus di balik pintu yang tertutup. Kenapa saya menggunakan istilah pintu yang tertutup? Hidup kita mungkin hari-hari ini sedang berada di dalam ruangan dengan pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu apa? Mungkin bertahun-tahun berdoa buat sembuh, gak sembuh-sembuh. Pintu yang tertutup mungkin begini. Bertahun-tahun berdoa supaya tokonya bisa bangkit lagi seperti sebelum COVID. Sampai sekarang belum pernah bisa recover lagi. Masih tertutup. Kita sedang berdoa hari ini supaya kita bisa pulih sama anak kita. Atau bisa pulih sama keluarga besar kita. Atau bisa pulih dengan seseorang. Kita berdoa supaya ada pemulihan. Belum terjadi juga hari ini. Tampaknya tertutup. Anda yang punya anak-anak hari ini. Sedang tertutup mungkin pintunya supaya apa? Supaya anak saudara pulih dari segala kecanduannya. Kemarin saya bahas di Next Gen. Bagaimana caranya bisa bebas dari kecanduan, ya, khususnya kecanduan digital. Mungkin banyak orang tua hari ini lagi bergumul bertahun-tahun gimana caranya supaya anaknya bisa pulih dari kecanduannya. Tapi masih belum berhasil juga, masih tertutup. Ada juga mungkin orang-orang yang hari ini sedang berdoa untuk pekerjaan. Masih tertutup, gak ada kerjaan buat dia. Tapi saya mau beritahu hari ini. Lewat Kolose 4 ayat yang ketiga. Kita perlu belajar bahwa Paulus itu tidak minta pintu penjaranya yang dibuka. Tapi dia malah minta pintu Injilnya dibuka. Sepertinya doa kita memang harus diganti Bapak Ibu. Doanya diganti jadi apa saudaraku? Diganti jadi begini saudaraku. Jangan lagi berdoa supaya kita dibebaskan dari keadaan sulit. Tetapi kita mulai harus belajar berdoa untuk menemukan rahasia ilahi di keadaan sulit. Makanya statementnya berbunyi begini. Doa tidak membebaskan kita dari keadaan sulit. Doa menuntun kita menemukan rahasia ilahi di keadaan sulit. Hal kedua, prayer level up adalah begini. Jangan lagi berdoa untuk minta, Tuhan lepaskan aku dari masalah ini. Tuhan buka dong Tuhan pintu buat aku.
Tuhan, tolong Tuhan. Kita bertahun-tahun, berkali-kali model doanya begini. Ini namanya bukan doa level up. Doa mau level up, belajar dari Paulus. Dia nggak minta doa supaya dia bebas, tapi dia malah justru doa supaya pintu Injil dibuka. Dia doa supaya apa? Dia menemukan ada rahasia Tuhan justru di keadaan sulit, saudara. Apakah saudara sudah berhasil berdoa begitu? Apakah kita hari ini sudah mengubah cara kita berdoa hari ini? Di levelnya yang tinggi tadi yaitu apa? Tuhan, aku rindu Tuhan. Supaya di keadaan yang sulit ini sekalipun belum punya pekerjaan. Sekalipun toko belum berhasil kembali seperti keadaan sebelum terjadinya COVID dan segala macamnya. Tapi aku mau menemukan rahasia Tuhan di balik keadaan sulit. Mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan Engkau mau apa kepadaku di keadaan ini Tuhan. Jadi bukan lagi doa, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Mari doa level up-nya gini, Tuhan di tengah-tengah sakitku, Tuhan punya rahasia apa yang mau aku kerjakan saat ini Tuhan. Nah itu yang namanya doa level up saudaraku. Jadi mungkin pintu-pintunya masih tertutup dalam hidupmu, tapi mari ubah cara berpikirnya. Bukan doa supaya pintunya terbuka, tapi doa di tengah tertutupnya pintu itu. Rahasia apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup. Ingat ayat 11-12. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun, sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. 3 hal penting. Doa level up-mu mesti mengandung yang namanya ketekunan. Next please. Sabar dan tetap bersukacita. Ini definisinya. Dalam keadaan apapun tekun. Dalam keadaan apapun sabar. Dalam keadaan apapun sukacita. Ini adalah apa? Kalau pintunya lagi tertutup, jangan pernah berdoa supaya pintunya itu terbuka. Berdoalah supaya di tengah pintu yang tertutup, tanya sama Tuhan. Tuhan mau apa di balik pintu yang tertutup ini? Rahasia apa yang Tuhan mau bukakan sama hidup kita di balik pintu yang tertutup tadi? Mungkin di balik kesehatanmu, di balik kondisi sakitmu hari ini, tanya rahasia Tuhan. Di balik tutupnya bisnismu, tanya rahasia Tuhan. Di balik belum dapatnya pekerjaan buat anakmu, tanya apa rahasia Tuhan. Di balik belum beresnya hubunganmu dengan seseorang, tanya rahasia Tuhan. Itu loh doa level up. Itu doa level up. Saya mau tutup saudara. Tim WL boleh maju saya. Yang pertama, ada 3 hal yang saudara bisa bawa pulang. Yang pertama, hidup yang berbuah selalu mencari kesempatan untuk memberitakan Kristus. Ingat saudara, tahun amanat agung. Walaupun sulit, dia akan selalu cari kesempatan untuk bercerita tentang Yesus. Jadi memberitakan Injil bukan cuma sekedar berucap. Tindakan kita, pekerjaan baik, menghasilkan pertobatan. Menghasilkan gambaran tentang Kristus. Hal yang kedua, kesulitan dapat menjadi pintu yang terbuka bagi Injil. Jadi kalau hari ini hidupmu sulit, jangan ngeluh sama Tuhan. Kalau hari ini hidup kita lagi sulit, jangan-jangan itu pintu lagi terbuka buat Injil. Mungkin kau yang lagi ngalamin kesulitan, tapi orang lain yang bisa dapat Injil. Itu yang dimaksud. Hal yang terakhir yang kau bisa bawa pulang. Kekuatan untuk bertahan pasti diberikan agar kita tetap melakukan pekerjaan baik. Saudara bisa lihat dari kesaksian-kesaksian saya tadi. Tuhan seperti punya rencana yang indah bukan? Semuanya diatur sama Tuhan. Saya yakin di tengah sulit seperti apapun ada kekuatan untuk bertahan. Amin Bapak Ibu. Saya berharap apa yang Bapak Ibu terima hari ini bisa Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu lakukan dan boleh jadi rema dalam hidupmu Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku.
ku rindu semua orang mengenalmu. Terima kasih Tuhan. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan sama-sama. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Terima kasih Tuhan. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Pejamkan mata kita sejenak Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin pintu-pintu lagi tertutup dalam hidupmu. Mungkin pintu itu namanya pintu ekonomi. Mungkin tokomu hari ini makin hari makin turun omsetnya. Mungkin bahkan udah sampai tutup tokomu. Mungkin hari ini kesehatanmu gak membaik. Kau sudah bolak-balik datang ke dokter, minum obat berbagai macam, gak sembuh-sembuh. Udah didoain bolak-balik sama hamba Tuhan, gak sembuh-sembuh. Mungkin hubunganmu gak pulih-pulih sama seseorang hari ini. Mungkin ibu-ibu engkau lagi menjerit hari ini karena anak-anakmu jatuh di dalam kecanduan demi kecanduan. Ada yang kecanduan rokok, ada yang kecanduan game, ada yang kecanduan gadget. Engkau berjuang mati-matian bertahun-tahun supaya anakmu lepas, tapi engkau gak pernah kayaknya ketemu dengan solusi dan pintu terbuka. Saya mau beritahu, hari ini jangan lagi berdoa, hanya sekedar minta pintu masalahmu dibereskan sama Tuhan. Mulailah berdoa. Jangan-jangan di balik semua masalah ini ada pintu Injil yang Tuhan mau buka lewat hidupmu. Mari luruskan cara engkau berdoa hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan di ibadah yang kedua ini. Setiap pintu yang tertutup dalam hidup mereka, Tuhan sertai mereka. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya atas hidup mereka. Tuhan setia sama mereka. Tuhan sedang memproses mereka untuk menemukan rahasia ilahi di balik kesulitan, di balik pintu yang tertutup tadi. Tuhan, tampakkan, tunjukkan, nyatakan setiap rahasia ilahi-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pegang teguh Tuhan firman yang kami dengar hari ini. Dalam segala keadaan, sabar, tekun, dan mengucap syukur dengan sukacita. Diberkatilah jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti perjamuan kudus kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Mari kita siapkan betul-betul hati kita saudaraku. Untuk kita mengerti betul makna dari perjamuan kudus kita. Saya ingin bacakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus yang dipecahkan berbicara tentang persekutuan dengan Dia. Kalau di tangan kanan kita hari ini ada roti yang barusan saja kita pecahkan. Biarkan kita terus boleh mengingat bahwa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan rindu, Dia ada tetap di dalam hidup kita. Dia menyertai kita, Dia bersama-sama dengan kita. Dia tahu setiap pergumulan kita. Dan hari ini mari kita bersama-sama satu persekutuan dengan tubuhnya. Dengan cara kita menikmati perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti ini.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di tangan kanan kita ada anggur. Ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada pengorbanan yang Yesus lakukan. Darahnya tercurah buat tebus dosa kita. Biarkan hari ini ketika kita menikmati perjamuan kudus ini, anggur yang ada di tangan kanan kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Demikian juga hidup kita adalah hidup yang bersyukur atas anugerah pengorbanan Tuhan itu. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat persekutuan bersama-sama dengan-Mu. Mengucap syukur Tuhan buat setiap pengorbanan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mari kita kedangkan tangan, kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima setiap berkat yang terbaik dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus yang selalu menuntun kita, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.